Aduh, Lance, lu lagi anteng-anteng, nggak dorong-dorong trainer aja tetap aja lu kena ya kan? Tapi ya bersyukurnya kebanyakan fans membela lu kok. Nah, bagi kalian yang belum tahu konteksnya apa, ya singkatnya pembalap wanita muda yang lagi ngehits sekarang dan sempat dijadikan pembalap junior McLaren sekarang yaitu Bianca Bustamante, sempat nge-like tweet fans yang ngebelain dia dari beberapa haters. Tapi sayangnya, orang tersebut yang dia like tweet itu ya, bawa Lance Stroll dan autisme. Nah, kena dah Bianca dan habis dah kena hujat doi. Tapi ya lagi-lagi Lance jadi korban hujatan yang membawa autisme. Ini nggak pertama kali ya, bukan pertama kali loh ya. Tapi ya gue nggak mau bahas hal itu lah ya, karena agak sensitif dan gue nggak mau terlalu sotoy juga bahas begituan. Tapi gue mungkin akan bahas Bianca sedikit di akhir video nanti. Karena hari ini gue mau ngebahas soal Lance Stroll, pembalap yang sampai sekarang mau dia bertingkah atau enggak masih aja kena hujatan, bahkan nama sesal pembalap. Kali ini gue mau lebih bahas musim rookie-nya di F1 pada tahun 2017. Nah sekarang inilah musim rookie seorang Lance Stroll. Lance Stroll adalah salah satu pembalap yang datang ke F1 di usia yang cukup muda sebenarnya ya. 18 tahun doi udah join F1 pada 2017 bersama Williams. Ya 2 tahun sebelumnya, Max yang usianya 17 tahun juga udah join sih bang. Entahlah F1 sepertinya mau bikin acara balapan khusus remaja kah? Jangan so iya deh. Tapi bang, gak bisa lah disamain Max sama Lance. Yang satu join karena duit bapaknya banyak, makanya dia bisa beli kursi Williams itu. Yang satu join karena harus tinggal di pom bensin. Maksudnya join karena Red Bull melihat potensi besar dalam dirinya. Makanya mereka benar-benar pengen banget masukin dia langsung ke F1. Ya sih, nggak salah. Maka dari itu juga saat Lance join F1, pada titik itu, banyak yang ragu dia udah siap untuk F1. Ya sama sih kondisinya kayak Max dulu gitu. Tapi Max di tahun itu juga bisa buktiin kalau emang talenta dia itu bukan kaleng-kaleng dan mentalnya emang udah siap untuk F1. Meskipun usianya masih muda. Tapi bagaimana dengan Lance? Mari kita lihat musim rookie terlebih dahulu. Dia akan bertandem dengan Felipe Massa, pembalap yang sempat pensiun tapi baik lagi karena ditugaskan untuk babysitting Lance mungkin di musim rookie-nya. Lu so asik banget. Mobil Williams di regulasi baru ini ya sebenarnya oke lah, gak bapuk-bapuk banget kayak sekarang. Tapi lumayan lah bisa bersaing di papan tengah untuk poin-poin besar. Awalnya itu sedikit shaky untuk Lance, dengan dia DNF di 3 balapan pertama. Yang kalau boleh jujur, bukan salah dia semua sih. Habis 3 balapan pertama, baru tuh akhirnya dia mulai settle dikit. Tapi ya masih main jauh dari harapan formanya. Dia belum dapat momentumnya lah, apalagi Felipe Massa konsisten bersaing di zona poin. Nah, akhirnya Felipe Massa jadi tim leader ya kan, dan gak kena korban faster than you lagi. Harus pensiun dulu baru lolos dari kutukannya itu kayaknya dia. Lance mencetak poin pertamanya di home race yaitu Canadian Grand Prix. Nah ini juga nih, entah kenapa doi ini kalau udah balapan di home race-nya langsung keluar ultinya. Selalu aja bagus gitu di home race-nya. Bagus emang. Nah, ngomong-ngomong soal ulti, ya ulti sesungguhnya keluar di balapan berikutnya yaitu Azerbaijan Grand Prix. Balapan yang penuh drama, kekacauan sana-sini, membuatnya berada di P2 menuju akhir balapan. Akankah dia dapat podium pertamanya di F1? Wow, dan pada akhirnya dia finish di situ. Sampai akhirnya om-om yang suka pamer bokong ini membokongi dia setelah checkered flag untuk ambil P2 itu dari dia. But hey, tetap aja dia dapat podium dan wow, di musim rookie lu udah dapat podium tuh gelo sih. Dan dia menjadi pembalap termuda kedua yang meraih podium di F1. Dan di sini orang mulai berpikir, mungkin dia nggak seburuk yang kita kira. Dan gak sia-sia juga Williams ambil dia. Ya walaupun balapannya chaos, banyak crash sana sini, banyak drama di depan, tapi lu tetap harus berada di posisi itu untuk dapat podiumnya ya kan? Mereka dapat duit kan Williams tuh dan pembalap berpotensial. Jadi ya win-win solution lah ya. Dan sesuainya dapat podium di situ, ya harus minum shui juga dia. Tapi setelah itu dia sedikit shutdown dikit lah ya. Dan yang gak ada highlight besar lainnya sampai kita menuju Italian Grand Prix. Qualifying dengan cuaca hujan deres. Dan di sini dia menunjukkan kualitasnya lagi. Dia qualify di posisi keempat, tapi dipromot ke P2 front row karena 2 Red Bull harus mengambil grid penalty. Lance kemudian menjadi pembalap termuda yang start dari front row dalam sejarah F1. Gila, memang walaupun ada mediocre gini, gitu-gitu dia nyetak beberapa rekor loh di musim rookie-nya. Saat race pun ya oke lah di kondisi cerah,
dia masih mampu mencetak poin dan sedikit turun drastis, tapi ya expected lah ya. Pada akhirnya dia mampu finish di posisi ke-12 di standing dengan raihan 40 poin, hanya 3 poin dari Felipe Massa, which is not bad lah ya. Namun di musim rookie-nya terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki tentunya. Yang pertama ya qualifying pace ya, karena quality pace itu rada meh. Dan yang kedua ialah konsistensi. Nah, dua hal itu bisa lah dilakukan seiring berjalannya waktu, karena emang butuh proses aja sebenarnya kalau itu mah. Dan apakah dia sudah melakukan itu saat ini? Tentu saja belum. Tapi setidaknya di 2017 ini, dia buktikanlah kalau dia tuh masuk ke F1, ya bukan karena duit bapaknya aja, tapi karena dia juga memiliki talenta untuk berada di sana. Lagi pula untuk masuk ke F1, gue udah bosan juga ngomongnya. Ya lu emang butuh duit gitu loh. Dan bahkan sekarang ada sistem super license yang harus lu dapetin dengan balapan di feeder series di bawah F1. Dan kalau ngomongin feeder series, yang langsung memiliki rekor yang cukup bagus dengan menjuarai F4 Italian Championship, Toyota Racing Series, dan F3 European Championship. Di F3 European Championship itu, dia juga mengalahkan beberapa pembalap ternama loh. Nah, kenapa gue bawa-bawa ini? Balik lagi ke topik awal video yang gue bahas tadi. Di usia 18 tahun, Lance Stroll udah lumayan berprestasi di F1. Sedangkan Bianca di usia yang sama sekarang, doi, ya sorry to say ya, track recordnya belum sebanding sama Lance. Di F1 Academy ya jujuran aja nih gue ya masih angin-anginan juga gitu loh. Ini gue ngomong juga sebagai salah satu fans dia loh ya. Iya, gue adalah fans Bianca dan berharap nantinya bisa jadi pembalap yang hebat. Tapi gue kecewa juga sama tindakan dia di X kemarin itu. Lu bayangin aja gue habis badminton, buka X tiba-tiba, apaan nih banyak hujatan-hujatan ke Bianca. Dan ya gue kira telusuri dikit, dan ya kecewa gue. We don't care. Let me tell you, we don't care. Dia ngerasa seakan-akan dia itu lebih baik dari Lance, tapi kalau ngeliat dari data, jangankan lebih baik, sebanding aja masih jauh cuy. Dan kalau kita lihat juga, semenjak tragedi dorong-mendorong Lance di Qatar kemarin, doi ini emang sedikit sentimen sama Lance. Kalau yang itu gue setuju lah Lance salah. Tapi kalau yang ini, ya sorry to say Bianca blunder. Dan X tuh emang koplak juga sih, bisa bikin orang ngelihat tweet atau post atau apapun itulah namanya sekarang yang kita like gitu ya. Gue tahu Bianca ini masih muda dan dari medsosnya ya doi ini emang kelihatan Gen Z banget. Jadi ya kesalahan ini gue harap bisa dia jadiin pelajaran aja dah. Jangan sampai kurang lagi. Ingat bos, sosmed tuh parah banget cuy. Apalagi perhatian ke dia tuh udah lumayan besar. Dan doi itu harus bisa buktiin di F1 Academy tahun ini. Apalagi udah tahun kedua juga. Kalau misal masih angin-anginan ya siap-siap aja dah. Nah, balik ke Lance Stroll. Musim rookie-nya bisa dibilang decent lah. Tapi gue rasa masih jauh dari musim rookie yang dialami Max, Lewis, atau Oscar. Tapi setidaknya di musim rookie-nya dia memiliki beberapa momen tinggi yang gak semua pembalap rookie tuh alamin gitu loh. Cuman ya gue emang rada gedek aja sama nih orang. Ini orang tuh berbakat, harus diakui. Cuma penyakit inkonsisten itu loh yang bikin gue males gitu. Jujur ya, gue tuh gak suka kalau seorang pembalap dicap masuk ke F1 karena duit bokapnya lah, karena nama belakang bokapnya lah, atau apalah. Gue mau semua pembalap masuk ke F1 tuh ya karena mereka tuh emang layak gitu loh. Jadi pembalap yang dicap kayak gitu seperti Lance, ya gue berharap itu dia bisa buktiin kalau cap-cap tersebut salah. Tapi sejauh ini dia belum bisa buktiin itu. Entahlah butuh berapa tahun atau bisa aja dia gak bisa ngelakuin itu, gak ada yang tahu. Ya gue harap sih bisa ya. Ya setidaknya dia memiliki beberapa prestasi yang bakal diingat oleh beberapa fans seperti front row termuda, podium termuda kedua, dan Kang Dorong. Edan Cahaibon. Oke lah, sekian video kali ini. Menurut kalian, tulis saja komentar kalian kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Dan seperti biasa videonya akan ditutup oleh That's it. Ta-da!